Assalamualaikum. Hello guys, nama saya Maldevan. Kali ini kita akan belajar part of speech. Suatu kalimat yang dibentuk oleh beberapa kata merupakan bagian paling mendasar yang mempunyai arti, fungsi, kegunaan masing-masing dalam suatu kalimat. Dalam bahasa Inggris, setiap kata dikelompokkan ke dalam 8 macam-macam part of speech sebagian berikut. Yang pertama ada noun atau kata benda. Kata benda bisa merupakan kata yang ditunjukkan untuk menyebutkan suatu hal. Bisa berupa manusia, hewan, benda, atau tempat. Contoh macam-macam noun. Yang pertama ada countable noun, dapat dihitung. Misalnya book, car, food, mountain, lalu tree. Uncountable noun ini tidak dapat dihitung. Misalnya English, happiness, meat, milk, dan snow. Contoh kalimat noun. Yang pertama adalah I am eating an orange. Aku memakan sebuah jeruk. Yang kedua, pronoun, kata ganti. Sering dengar kata he, she, it. Ini dia sumbernya. Sesuai dengan namanya, pronoun tersebut berfungsi sebagai pengganti subjek seperti manusia, hewan, atau benda. Pronoun juga mampu menghindari pengulangan kata dalam gabungan kalimat. Terdapat 6 jenis pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Itu sebagai pengganti orang, tempat, atau benda secara spesifik. Misalnya, I, you, we, they, we, they, he, she, it, me, you, us, them, him, her, it. Misalnya, contohnya. Contoh kalimat pronoun. Nah, ini yang pertama ada it is on table. Lalu ada lagi you are really talented. Yang ketiga nih ada kata kerja atau verb. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh subjek tersebut dengan verb dapat berupa to be dalam bahasa Inggris seperti is, am, are. Misalnya pada kalimat they are singing, mereka sedang bernyanyi. Jadi bentuk verb tergantung pada keterangan waktu pada kalimat tersebut. Contoh kalimat verb nih. Yang pertama ada I am still not feeling well. Nah, terus kita ambil contoh satu lagi, I go to cinema. Ini berikut macam-macam verb. Macam-macam verb ada transitive verb diikuti oleh director object. Misalnya contohnya ask, buy, hit, make, dan show. Kalau intransitive verb tidak diikuti oleh director object. Direct object misalnya arrive, come, go, smile, and wait. Lanjut ke kata keterangan adverb. Adverb adalah jenis kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kata, namun tidak hanya benda noun, tetapi kata lain juga. Macam-macam adverb sentence, yaitu untuk mempermudah kita memahami dalam penggunaan kalimat adverb yang dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama ada adverb of manner, keterangan cara. Manner adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah cara atau bagaimana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Jenis kalimat adverb yang ditandai dengan menggunakan kata easily, fluently, slowly, seriously, dan lainnya. Contohnya, I can solve this math problem easily. Solve. Adverb of time, keterangan waktu. Adverb of time adalah sebuah kata yang digunakan untuk menerangkan waktu atau kapan suatu peristiwa itu terjadi. Adverb jenis biasanya diletakkan pada bagian awal, tengah, dan juga akhir kalimat.
Kalimat ini ditandai dengan adanya kata today, tomorrow, last night, next year, 2 years ago, dan lainnya. Contoh, I just went eat with him last night. Namun kata ini terbagi menjadi dua macam berdasarkan dengan keterangannya, seperti berikut ini. Yang pertama ada definite time. Adalah kata keterangan yang waktunya sudah jelas atau diketahui. Jenis ini ditandai dengan adanya kata now, yesterday, 2 days ago, and tomorrow. Contohnya, yesterday I met with Tina. Nah, yang kedua ada indefinite time. Indefinite time. Ini adalah keterangan yang waktunya masih belum jelas dan tidak diketahui. Jadi kalimat ini ditandai dengan adanya kata just, already, soon, usually, always, often, dan lainnya. Contoh, I usually go to grandma's house on Sunday. Nomor 3, adverb of frequency, keterangan durasi. Of frequency adalah salah satu kata adverb yang digunakan untuk menerangkan seberapa sering peristiwa tersebut, suatu hal tersebut dilakukan atau terjadi. Jenis kalimat ini ditandai dengan adanya kata always, seldom, never, often, sometimes, usually, dan lainnya. Contohnya, Lina never eats on time. Itu contohnya. Yang keempat ada adverb of certainty, keterangan kepastian. Of certainty ini ada sebuah kata yang digunakan untuk memberi kepastian atau keyakinan terhadap seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Jadi sini tandai dengan adanya kata surely, obviously, definitely, probably, possibly, maybe, really, dan doubly, dan lainnya. Contohnya, maybe nothing will happening tonight. Nah, yang nomor 5 itu ada adverb of place, keterangan tempat. Of place ada sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan tempat di suatu peristiwa yang terjadi maupun berada. Jenis kalimat ditandai dengan adanya kata here, there, below, near, in front of, behind of, under, inside of, dan lainnya. Contohnya, I really like beginning in this flower garden. I really like being in this flower garden. Contohnya itu yang pertama. Yang keenam ada adverb of degree, keterangan derajat. Of degree adalah suatu kata yang digunakan untuk menyatakan seberapa kuantitas suatu peristiwa yang sudah terjadi. Jenis kalimat ini ditandai dengan adanya kata very, inaugurator, fairly, nearly, pretty, cute, dan lainnya. Quiet, dan lainnya. Hal is very handsome man. Contohnya tuh adverb of degree. Nah, ini terakhir. Contoh kalimat adverb itu setelah bersama-sama kita simak penjelasan di atas untuk lebih memahami lagi. Kalian perlu memperhatikan beberapa contoh dari kalimat adverb, yaitu diantaranya adalah yang pertama, they thief run away very fast. Pencuri itu melarikan diri sangat cepat. Yang pertama. Contoh kedua itu, after that incident, I will think positive. Setelah kejadian itu, aku selalu berpikir positif. Nah, yang ketiga contoh ketiga atau yang terakhir yang saya sebutkan. You come to school quickly. Kamu sangat datang ke sekolah dengan cepat. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang part of speech. Semoga video ini
memberikan manfaat yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.